Sumpah ini sekonyol-konyolnya. Sekumpulan kambing ini membuat heboh pengguna jalan layang Nontol Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan. Damn. Jeez. Pasalnya, hewan ternak yang tidak diketahui dari mana asalnya ini terlihat berjalan santai hingga memakan sebagian badan jalan mengarah ke kawasan Karet Bifak. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Kuningan menuju Karet Bifak sempat mengalami kemacetan karena pengendara terpaksa melaju perlahan di belakang kambing. Menurut warga sekitar, kambing tersebut milik warga yang biasa terlihat di sekitar TPU Menteng Pulau Tebet. Kalau misalnya tiba-tiba langsung naik, kayaknya enggak. Cuman kan kita kan lagi dagang juga ya. Lagi duduk nggak tahu tiba-tiba ada kambing, terus tiba-tiba dia nyebrang dari arah sini. Nyebrang, terus dia naik ke oper bang. Oh berarti bukan kambing lepas yang dibawa ya itu Bukan. ya? Viralnya kambing berada di Jalan Layang Nontol Kasablanka diduga lantaran hewan tersebut lepas dari pantauan sang pemilik. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Detik-detik tergulingnya sebuah bus wisata di jalan raya menuju wisata Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam video amatir salah satu pengendara. Bus yang mengangkut 20 penumpang ini terjun ke sisi jurang dan menyebabkan kepanikan penumpang. Bus terguling diduga setelah mengalami remblong saat melintasi turunan tajam dan tikungan. Akibatnya 7 penumpang mengalami luka-luka dan kini mendapat perawatan medis di Puskesmas dan RSUD Wonosobo. Ya dari Dieng, saya pelan, arah dari Dieng, saya bawa mobil di 2, kesenangan 2, saya nggak kencang. Bahkan si mesin pun ngegerang karena di gigi kasar. Saya udah dari atas itu saya nggak nginjek rem. Nah, begitu saya mau belok, baru saya nginjek rem. Nah, di saat saya injek rem ini udah keras. Evakuasi bus yang terguling sempat terkendala karena terjangnya medan serta banyaknya warga yang menonton. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sopir sebagai saksi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Beginilah suasana di agrowisata Sunan Bonapel yang berada di Desa 4, Suku Menanti, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Udara sejuk bisa Anda rasakan sambil berkeliling kebun apel hijau seluas 1 hektar sepuasnya sambil memilih sendiri apel-apel yang hendak dipetik. Saat memetik buah apel, pengunjung akan didampingi seorang pemandu wisata yang bertugas membawakan keranjang dan memberi arahan buah mana yang Anda layak petik. Tidak hanya bisa memetik apel, pengunjung juga disuguhkan pemandangan alam pegunungan dan spot-spot berfoto dengan latar yang menarik. Luar biasa, kita pikir ini ada di Malang, ternyata ini ada di Provinsi Bengkulu. Gitu. Jarang sekali ya bang ditemui ya bang ya. Ya, karena apel ya yang kita dengar itu adanya di Jawa ya. Ya paling-paling kalau kita di Sumatera lihatnya ada di tukang-tukang buah, tapi hari ini kita bisa lihat sensasi langsung. Ada banyak sekali apel di sini dan Untuk masuk agrowisata Sunan Bonapel, pengunjung cukup merogoh kocek Rp15.000. Sementara untuk memetik buah apel, pengunjung akan dikenai biaya tambahan atau sesuai dengan jumlah berat apel yang dipetik. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Sempat bersumpah, Peggy Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan mendiang Vina dan Eki bantah terlibat dalam pembunuhan. Sementara usai penetapan tersangka Peggy, Polda Jawa Barat membatalkan 2 nama DPO lainnya yang sebelumnya telah dirilis.
Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya tidak pernah bersalah. Keterangan yang tadi benar semua. Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Pernyataan Peggy Setiawan alias Perong yang mengaku tidak membunuh mendiang Vina dan Eki menyita perhatian publik. Dirinya mengaku rela mati lantaran tidak terlibat dalam pembunuhan kedua korban. Pernyataan ini diungkapkan Peggy saat dihadirkan dalam rilis Polda Jabar Minggu siang kemarin. Bahkan sejumlah polisi beberapa kali sempat melarang Peggy berbicara saat ditanya awak media. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Sementara itu menyaksikan sosok putranya yang diungkap ke publik, Ibunda Peggy tidak kuasa menahan tangis. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini seakan tidak percaya dengan ancaman hukuman mati yang sudah membayangi putra pertamanya itu. Peggy, kamu yang kuat dan sabar nak. Mama pasti berjuang demi kamu nak. Karena Mama tahu kamu tidak bersalah. Mama akan berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan kamu dari kantor polisi dan dari tahanan itu nak. Ibunda Peggy juga mengungkap 4 hari pasca penggeledahan di rumahnya, polisi memanggil adik kandung Peggy untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa besok. Tidak hanya keluarga yang meyakini Peggy tidak terlibat, seorang rekan kerja Peggy juga meyakini bahwa Peggy menjadi korban salah tangkap. Rekan Peggy menyebut dirinya siap menjadi saksi lantaran saat hari kejadian pembunuhan, Peggy tengah mengantarkan ke terminal untuk kembali ke Harjamukti Kota Cirebon. Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh. Sementara itu dengan ditangkapnya Peggy, Polda Jawa Barat membatalkan 2 DPO lainnya yang sebelumnya diumumkan atas nama Andi dan Dani. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Menanggapi pembatalan 2 DPO ini, keluarga Vina mengaku akan menanyakannya ke Polda Jawa Barat. Kendati demikian, keluarga Vina mengucap syukur dan meyakini bahwa Peggy terlibat dalam pembunuhan Vina. Bertanya-tanya juga ya, karena kan memang awalnya 3, kenapa sekarang Polda menyampaikan 1 gitu kan, ada apa? Ataukah memang ada kesalahan atau gimana kan saya sendiri belum tahu ya. Keluarga Vina berharap agar polisi benar-benar mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengalami obesitas yang cukup ekstrim. Dengan tinggi badan 149 cm dan berat badan pemuda tersebut mencapai 165 kg, kini menderita sakit bisul. Sungadi, warga Kecamatan Mondokan, Sragen, Jawa Tengah ini mengalami obesitas ekstrim yang bobotnya mencapai 165 kg. Pemuda yang kini berusia 25 tahun terlahir normal dengan berat badan 4,8 kg. Namun sejak usianya 3 tahun, ia menunjukkan kecenderungan untuk makan dalam jumlah besar. Bahkan dalam sehari, dirinya bisa makan hingga 8 kali. Selain masalah obesitas, Sungadi juga menderita bisul dan bernanah di kaki kirinya. Makan bakso ya? Ya. Setiap hari, setiap siang ke sini ya, ke warung ini ya? Iya anaknya. Nanti sore lagi? Besok sini lagi. Menurut camat setempat, Sungadi beberapa hari ini mengalami sakit, namun sekarang sudah membaik dan bisa jalan. Petugas puskesmas melalui bidan desa juga sudah melakukan perawatan untuk mengecek kesehatan Sungadi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya peminat dan kolektor tanaman bonsai beringin membuat seorang pria lulusan sekolah dasar di Depok, Jawa Barat mengambil jeruk keuntungan dari bisnis tersebut. Kreasi bentuk yang unik dan juga besaran diameter pohon menjadi tolak ukur dalam menentukan harga, dan penasaran berikutlah liputannya. Berawal dari hobi merawat tanaman, berkembang menjadi bisnis. Ya, itulah yang ditekuni Wahyu, pemilik usaha tanaman hias bonsai beringin di kawasan Pengasinan, Kota Depok. Di kebun miliknya terdapat beberapa jenis bonsai beringin, seperti beringin Korea, beringin legend, dan beringin mini. Pohon kerdil ini menarik dijadikan tanaman dekoratif lantaran memiliki akar gantung sebagai ciri khas pohon tersebut. Tak heran, banyak pecinta atau kolektor bonsai rela merogoh kocek lebih dalam guna mendapatkan tanaman buruan mereka. Ceruk bisnis inilah yang digeluti Wahyu selama 15 tahun terakhir demi keuntungan yang menjanjikan. Dalam sebulan, lulusan sekolah dasar ini mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah.
Berapa lama jualan bonsai? Alhamdulillah udah kisaran kurang lebih 15 tahunan gitu. Saya cuma lulusan SD, tapi saya alhamdulillah bisa usaha seperti sekarang ini gitu. Alhamdulillah untuk omset ya, kurang lebih per bulan itu kisaran 30 atau 35-an. Khusus untuk bonsai beringin Korea, dijual mulai harga 1,5 juta rupiah, tergantung diameter batang dan bentuknya yang unik. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik mengkoleksi bonsai beringin untuk mempercantik kebun Anda? Dari Depok, Jawa Barat, Ayung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polrestabes Medan, Sumatera Utara meringkus penjual dan juga pembeli narkoba di kawasan permukiman warga. Sementara di Badung, Bali, seorang warga negara asing asal Inggris harus berurusan dengan polisi lantaran nekat mencuri pakaian dalam wanita di salah satu toko di kawasan Kuta Utara. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat kejar-kejaran di pemukiman padat kawasan Sukanamai saat menangkap penjual dan pembeli narkoba. Sebanyak 4 pria ditangkap dalam penggerebekan ini. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar, alat hisap narkoba, dan sejumlah barang bukti lain. Seorang warga negara asing asal Inggris, Paul George, terpaksa berurusan dengan hukum setelah mencuri pakaian dalam wanita di salah satu toko kawasan Jalan Pantai Batu Mejan, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Untuk menghindari jeratan hukum, Paul berdalih bahwa aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk. Sementara itu, pakaian dalam yang dicuri rencananya akan dihadiahkan untuk kekasihnya. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta ada kuliner khas Solo yang menggugah selera. Nah, Foodigram kali ini Aulina Iyasya akan ajak Anda makan sate buntel khas Solo. Seperti apa kelezatannya, kita akan simak bersama berikut ini. Jambu mete dimakan biawak. Biji pete dimakan luwak. Sate apa yang paling enak? Ya pasti sate yang dimasak. Ngomongin soal sate nih di pantun saya tadi, saya mau mengajak sobat makan untuk makan sate. Kira-kira sate apa yang mau saya makan hari ini? Kalau gitu, yuk cus ikuti aku ke dalam. Aduh, ini sate apa nih Pak ya? Gede banget Pak. Sate buntel, Mbak. Waduh, sate buntel terus sebetulnya dari apa nih Pak? Dari daging kambing, Mbak. Waduh, daging kambing dikasih apa nih? Dilapis? Sama lemak tipis. Udah pengen buru-buru makan nih. Kalau gitu, saya tunggu di dalam ya Pak ya? Iya, siap. Nah, sobat makan. Yang pertama nih ada sate buntel, terus ada krengseng tulang, sama ada gulai jeroan goreng. Sate buntelnya saya udah coba nih sobat makan. Empuk banget. Dan biasanya nih kalau sate kambing itu kan beraroma khas ya. Ini benar-benar wangi walaupun dibuntel, tapi dagingnya dari luar sampai dalamnya ini benar-benar gurih dan juga matangnya sempurna. Nah, walaupun tadi kelihatannya saya agak berusaha gitu mencopotnya ya, tapi ini enak banget. Saya mau coba gulai, lupa. Ini jeroan kambing ya, ini kayaknya kriuk-kriuk abis nih. Saya mau coba pakai gulainya nih ya, kuahnya. Masih kurang nih. Banyak ya. Harus banyak ya ini. Sudah basah nih nasinya, kita tambahin lagi pakai kriuknya nih tadi. Biar makin maknyos. Ada yang keras. Sobat makan, gulai jeroan goreng ini kriuknya tuh nggak hilang, tetap berasa masih krauk-krauk, bahkan jadi lebih gurih jika disatukan dengan kuahnya. Yang pengen cobain sate buntel dan kawan-kawannya ini bisa langsung datang ke rumah makan sate buntel yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Saya Aulina Iyasya dan juru kamera Oki Mahendra. Sampai jumpa lagi. Kembali di Buletin Anyus Siang, pemirsa jika ingin merasakan wisata yang unik dan juga menarik, mungkin Anda bisa datang ke wisata museum di Kota Batu, Jawa Timur. Karena selain koleksi ratusan mobil klasik, Anda juga bisa menyaksikan aksi drifting mobil yang menantang.
Wih, mobil polisi ini lagi kejar penjahat siapa ya? Hehe, tenang pemirsa. Aksi slalom mobil polisi ini adalah salah satu hiburan di wisata museum di Kota Batu, Jawa Timur. Pengunjung dihibur dengan atraksi drifting mobil klasik di area yang disulap perjalanan di Amerika. Selain aksi mobil, museum dengan luas 3,8 hektar ini juga menampilkan parade kostum. Pengunjung juga bisa melihat koleksi ratusan mobil klasik dari berbagai brand legendaris di dunia. Termasuk alat transportasi bersejarah, helikopter kepresiden pertama yang dipakai Presiden Soekarno. Tidak hanya berwisata, pengunjung secara tidak sadar sedang belajar sejarah dan perkembangan otomotif dunia. Sana juga suka kan, pasti mobil-mobilan, lihat sepeda motor yang aneh-aneh, yang unik-unik pasti suka. Itu keren banget, terus kita dapat experience yang bagus dan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita juga di sini belajar banyak hal juga, kita jadi ngelihat kendaraan-kendaraan yang pada zaman dulu dan lain sebagainya, itu keren-keren banget sih. Kota Batu masih menjadi salah satu favorit tujuan wisata di Jawa Timur. Wisatawan dari berbagai daerah selalu memadati kota ini khususnya di akhir pekan. Lelah berwisata? Jangan khawatir, karena museum transportasi terbesar di Asia Tenggara ini juga dilengkapi area kuliner dengan pemandangan yang sangat indah. Pengunjung bisa menikmati kuliner sekaligus belanja oleh-oleh. Jangan lupa untuk bersuah foto, karena banyak spot Instagramable yang dijamin membuat foto Anda unik dan menarik. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang makan siang kali ini, saya punya rekomendasi pepes nila dari Sungai Progo. Selain harga yang terjangkau, rasa pepes yang sedap dan gurih dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Bertabur bumbu rempah dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus dan dipanggang. Inilah menu pepes nila, salah satu menu andalan sebuah rumah makan di Dusun Klangon, Kelurahan Bancaroya, Kapanewon, Kalibawang, perbatasan Kabupaten Kulo Progo dan Magelang, Jawa Tengah. Menu yang diberi nama pepes nila Kali Progo ini menjadi buruan para pecinta kuliner sehingga selalu ludes setiap harinya. Proses pembuatan menu ini sebenarnya mirip dengan pepes-pepes lain. Yang membuat berbeda, rempah yang digunakan di warung makan ini lebih tebal, sehingga menghasilkan sensasi rasa gurih bercampur pedas dan sedikit manis. Rasanya itu pedas, kemudian gurih, rempah-rempahnya terasa, kemudian teksturnya lembut. Kalau harganya sendiri gimana? Harganya terjangkau sih untuk di wilayah Kalibawang, Kulon Progo sini. Recommended, karena ini perbatasan DIY dan Jawa Tengah. Kemudian untuk pepes ini memang spesialty kita. Kemudian untuk alhamdulillah kita sudah sampai ke berbagai kota, yaitu kita kirim ke kota-kota yang pemesan job. Menu pepes ikan nila ini proporsinya dijual dengan harga Rp25.000. Sembari menyantap aneka kuliner tradisional, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam sekitar. Dengan hamparan penggunungan menoreh dan aliran Sungai Progo. Dari Kabupaten Kulo Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, pemain Timnas Indonesia Witan Sulaiman turut menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi. Witan berangkat ditemani istri beserta 18 anggota keluarganya. Punggawa Timnas Garuda Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Pemain Timnas Indonesia ini menunaikan ibadah haji ditemani istri dan rombongan 18 anggota keluarganya. Dia mengaku mendaftar haji pada tahun 2019, sedangkan istrinya mendaftar pada tahun 2012. Berkat program penggabungan mahram dari Kementerian Agama, Witan dan istrinya bisa berangkat haji bersama tahun ini. Tentunya pasti sangat-sangat bersyukur bisa dapat panggilan ibadah haji ini. Ya pastinya sangat-sangat senang, bangga, dan sangat bersyukur ya. Witan juga mengapresiasi program Haji Ramah Lansia yang diusung pemerintah Indonesia karena program tersebut sebagai bentuk saling tolong-menolong antar jemaah.
Dari Jeddah Arab Saudi, Andrianto Wisnuwidodo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. GTV memanggil grup dance di Indonesia untuk mengikuti audisi Amazing Dance Indonesia di Royal Plaza Surabaya tanggal 31 Mei dan 2 Juni mulai pukul 10 pagi gratis. Audisi akan dinilai langsung oleh expert koreografer Arinto. Siapkan dance group terbaik Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah ratusan juta rupiah untuk 5 tim terbaik. Amazing Dance Indonesia, persembahan GTV. Saya Leowardani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.